Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa imamil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya muliakan, yang saya banggakan, yang saya hormati, yang saya cintai segenap pendengar dan pemirsa sekalian dimanapun dan kapanpun, dari lintas agama, suku, dan bangsa, semoga senantiasa berbahagia, senantiasa diberikan kesehatan, panjang umur, rezeki yang melimpah berkah untuk bekal ibadah, putra-putri yang sholih, sholihah, dzurriatan thayyibah, keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, hidup yang istiqomah, meninggal dalam kondisi husnul khotimah, dan dimasukkan oleh Allah ke dalam jannah fid dunya hasanah dan jannah wa fil akhirah juga hasanah. Pada kesempatan yang penuh dengan kegembiraan dan kebahagiaan ini, saya akan menyampaikan sekaligus menjelaskan topik yang disampaikan oleh adik Mahdi bin Yahya yang mengatakan dukungannya, menyatakan setuju atas apa yang disampaikan oleh Habib Novel Al-Aidrus tentang orang yang membenci ahli bait Nabi, dzurriyyah Nabi, cucu Nabi, berarti para Habib itu sama atau mirip dengan iblis. Jadi dua orang Habib Ba'alawi ini jelas sudah melalui pernyataannya, ya, dan perkataannya menyampaikan bahwa memang benar bahwa siapapun, baik itu kiai, ustadz, tokoh agama, tokoh masyarakat, atau siapapun yang benci atau mengoreksi, ya, atas keabsahan silsilah nasab Ba'alawi, maka mereka itu mirip dengan Izazil atau iblis la'natullah alaih. Terus ada dasarnya katanya. Dasarnya dari mana? Ya dari hadis Nabi. Padahal dia, Habib Mahdi bin Yahya, tidak membawa referensi data kitabnya apa, hadisnya mana. Tidak, hanya sekedar perkiraan atau prasangka belaka. Nah, ini saya bawakan kitabnya. Saya bawakan referensi datanya. Padahal hadis yang disampaikan oleh Mahdi bin Yahya, adik saya, ya, dan pemahaman Habib Novel Al-Aidrus itu adalah pemahaman yang keliru. Mungkin tidak sengaja atau bagaimana, ya, saya kurang tahu hal itu. Tapi nyatanya beliau berdua ini menyatakan dengan percaya diri dan bahkan berkeyakinan bahwa hadis itu benar. Padahal hadis itu adalah hadis yang maudhu'. Maudhu' itu hadis yang palsu. Tidak boleh hadis ini disebarluaskan, disampaikan kepada masyarakat atau umat secara umum. Karena apa? Akan menimbulkan satu gejolak pemahaman yang salah secara terus-menerus dan berdusta atas nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena inna kadziban alayya laisa kakadzibin ala ahadin. Rasulullah dawuh, sesungguhnya berdusta kepada selain aku, kata Rasulullah, ya, itu tidak sama seperti berdusta dengan mengatasnamakan aku. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa berdusta atas namaku, aku gak pernah ngomong, ya, jangan Nabi, aku gak pernah ngendika, aku gak pernah bersabda kok, jari ini aku bersabda. Itu namanya kadzibah, berbohong, berdusta atas nama Nabi kita.
itu maka orang tersebut sama dengan memilih tempatnya di kehidupan yang sengsara, merana, susah gundah dan gelisah sekaligus payah, merasakan kesakitan dan kepedihan dalam hidupnya di dunia sampai setelah meninggal dunianya. Jadi berhati-hati ketika seorang mubaligh, khotib, penceramah, dai menyampaikan hadis. Walaupun ini ada referensi kitabnya, namun karena kitab ini bukan khusus kitab hadis yang meliputi Sahih, misalkan Bukhari, Muslim, atau Sunan Tirmidzi, Sunan Abu Dawud, Sunan Nasai, ya, Sunan Ibnu Majah, atau Musnad Ahmad, atau musnad-musnad yang lain, itu harusnya ya ada di dalam kitab-kitab itu. Namun di dalam Sahih, Sunan, dan Musnad itu tidak dicantumkan hadis ini. Berarti ini hadis dari mana? La aslalah, tidak ada sumber yang pasti. Dari mana, siapa perawinya. Walaupun di awal-awalnya itu distandarkan berdasarkan riwayat dari Imam Ibnu Abbas. Tetapi setelah diteliti, mungkotek, ing kita riwayat, sanadnya ada yang banyak terputus dan tidak jelas asal-usul atau jeluntrungnya. Para pemirsa dan pendengar sekalian, walaupun begitu, karena sudah kadung disampaikan oleh kedua Habib ini, maka saya harus menjelaskan. Jika tidak saya jelaskan, maka saya ikut berdosa. Karena sudah kadung dipublish, sudah kadung dilihat dan diyakini banyak orang. Apalagi para pengikut Habib yang notabene masih belum sadar akan siapa yang diikutinya, junjungannya. Kita jangan terkecoh sekali lagi. Sekarang para Habib itu berubah menjadi Sayyid. Sayyid Bahar bin Sumed, Sayyid Mahdi bin Yahya. Nantinya anak-anak muda dari kalangan mereka itu akan dari Habib menjadi Sayyid, atau mungkin Syarif malah. Hati-hati, orang mukmin itu tidak akan tertipu dua kali. Kita sudah tertipu dengan nama Habib, sekarang jangan tertipu lagi dengan loncatan berikutnya, yang kedua yaitu Sayyid. Sayyid, Syarif itu gelar dzurriyyah Rasulullah SAW di seluruh dunia. Itu. Kalau di Indonesia ini terkenal dengan Habib. Kita kembali kepada apa yang disampaikan oleh Habib Novel Al-Idrus yang pernah saya counter kemarin, bahwa kita ini disamakan seperti iblis. Karena berdasarkan pemahaman dari kitab ini, yakni kitab Nashahul Ibad halaman mulai 75 sampai 76. Kitab Nashahul Ibad ini adalah karya dari Mbah Nawawi Banten. Walaupun begitu, beliau tidak menyebutkan nama Banten. Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawa. Jadi sama seperti Syekh Abdus Somad Al-Palimbani Al-Jawa, bukan Al-Palimbani As-Sumatrani, tidak. Jadi ini dikarang oleh Mbah Nawawi Banten yang mensyarah, menjelaskan lafat-lafat kitab Munabbihat alal Isti'dad Liyaumil Ma'ad, karya Syekh atau Imam Syihabuddin Ahmad bin Ibnu Hajar Al-Asqalani yang lahir pada tahun 773, wafat pada tahun 856 Hijriah. Jadi disyarah, dijelaskan, dijabarkan oleh Mbah Nawawi bin Umar Al-Jawa atau Al-Jawi, Banten, Indonesia, Nusantara. Hadis ini walaupun palsu ya, tapi tetap saya harus menerangkannya. Karena ada kitabnya, ada di kitab Nashahul Ibad halaman 75 sampai 76. Yang 75 ini diceritakan ya bahwa Rasulullah SAW pada suatu hari pas pada waktu di Madinah,
didatangi oleh iblis. Ya. Nah ini kan ya aneh lah. Jadi termasuk ini cerita yang tidak logika, tidak masuk akal, tidak logis ya. Tapi ini karena ada kitabnya maka saya harus menjelaskannya. Bersandar pada riwayat dari Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah dawuh dzata yaumin li iblis alaihi la'nah. Pada suatu ketika, suatu hari Rasulullah berkata kepada iblis, kam ahibbauka min ummati, hei iblis, berapa kekasih-kekasihmu dari kalangan umatku? Qala ai iblisu, iblis menjawab, ahibbai, kekasih-kekasihku asyratu nafarin, 10 golongan. Nah inilah yang membuat hadis ini tidak konsisten. Di satu sisi di kitab yang lain, di dalam kitab Sirajut Thalibin karya Mbah Ihsan Jambes yaitu 15. Kalau yang sini berbeda lagi. Jadi ada yang dibenci dan ada yang disukai oleh iblis. Itu siapa saja. Jadi disinilah letak daripada ketidakkonsistenan matan atau redaksi hadis ini. Iblis menjawab bahwa kekasih-kekasih iblis adalah termasuk diantaranya adalah awalhum al-imamul Jabir. Bukan Syekh Jabir, bukan. Al-Imamul Jabir yakni pemimpin pemerintahan atau raja atau presiden, perdana menteri ataupun di bawahnya ya, yang memimpin umat lah, tapi dia bersifat dolim ya. Dolim, tidak peduli terhadap nasib rakyatnya, tidak peduli terhadap fakir miskin duafa yang ada di bawah kekuasaannya. Padahal Rasulullah SAW pernah dawuh, kunci surga itu adalah hubbul fuqara wal masakin. Kunci surga itu adalah mencintai, mengayomi, melindungi, menolong para orang-orang fakir dan miskin. Tapi sekarang kebalik gitu. Justru fakir miskin dijadikan musuh. Musuh nyata, bukan musuh yang harus diperangi nasibnya, tetapi musuh yang diperangi orangnya. Jualan keleleran diobrak, diangkut oleh Satpol PP, dilelang, uangnya masuk ke kas negara, ya kan? Rakyat kecil pontang-panting cari nafkah, menghidupi anak istrinya, ya, biaya hidup sekolahnya, justru malah dipersulit jalan pencarian biaya hidupnya. Ini termasuk Al-Imamul Jabir ya, pemimpin yang zalim. Terus yang kedua adalah wal mutakabbiru, dan orang yang takabur. Justru malah kekasihnya iblis itu bisa Habib. Ya bisa saya juga kalau saya takabur. Takabur itu apa sih? Definisinya ya sesuai dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, batorul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Alah, kamu itu siapa kok nasihati saya? Kamu itu anak baru kemarin saja, apalagi kamu itu siapa? Kiai siapa itu? Nggak terkenal, nggak ada yang kenal. Kiai Nur Ihya itu siapa? Nggak ada yang kenal. Itu namanya takabur. Batorul haq wa ghamtun nas. Atau bahkan kalau di dalam Bidayatul Hidayah ya, karya Imam Al-Ghazali, nadrul abdi ila nafsihi bi'ainil izzi wal isti'adhami wa ila ghairihi bi'ainil ihtiqari wa dhulli. Jadi orang yang takabur itu adalah kekasihnya iblis, laknatullah alaih. Nah, ini tidak saya lanjutkan sampai 8 berikutnya alias menggenapi 10 bahasan ini, langsung saya meloncat ke halaman 76 karena ini Nasoihul Ibad cetakan Nurul Huda Surabaya, halaman 76. Lalu berikutnya setelah selesai menjelaskan tentang 10 golongan dari umatnya Rasulullah SAW yang dijadikan kekasih
yang dicintai oleh iblis, sekarang gantian golongan yang dibenci oleh iblis. Sumakola mongko nuli dawuh sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam li iblisa marang iblis. Fakam mongko iku pira akdauka utawi pira-pira musuh ira he iblis min ummati saking umat ingsun. Kola jawab sapa iblis ai iblisu jawab sapa iblis li Rasulillahi maling pitakonane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adai utawi musuh-musuhku iku isyruna nafaron 20 pantan atau 20 golongan, 20 jenis menungso. Awaluhum kang utawi kawit-kawitane isyruna iku anta ya sira he ya Muhammad Muhammad. Fa inni mongko krana sedune ingsun iku ibu begiduka benci bendu keting sapa ingsun ing sira ai wa ubghidu ahla baitika lan tegese benci bendu keting sapa ingsun ahla baitika ing ahli omahmu. Nah ini loh yang menjadi polemik salah paham Mahdi bin Yahya ini masalah ini sama seperti taraktu fikum amra ini lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballahi wa itrati ahli baiti. 3 Quran dan peninggalan dan ahli baitku, padahal enggak. Itrati peninggalanku itu sunnah Nabi. Di dalam redaksi yang lain itu peninggalan Rasulullah pusaka itu ada 2, Quran dan hadis Nabi. Lah kitabullah wa sunnata rasuli di dalam redaksi yang lain ada yang wa itrati ahla baiti. Jadi jangan wa itrati 2 terus ahla baiti 3, tidak seperti itu. Penjelasan dari itrati itu adalah ahli bait. Ahli bait Rasulullah itu siapa? Sesuai yang telah kami sampaikan panjang lebar pada bulan-bulan yang lalu bahwa ahlul bait itu ya khusus secara personal ya keluarga terdekat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak termasuk Habib, tidak termasuk Duriyah, tidak. Itu bahasan secara umum ya. Kalau ahli bait secara umum ya kita semua termasuk ahli bait. Tapi yang ini itu bahasan secara sempitnya, yakni ya keluarga terdekat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja. Jadi ini tidak ada tambahan ahli bait Nabi apalagi para habib. Ini hanya syarah penjelasan yang disampaikan oleh Imam Nawawi Al-Jawi atau Al-Jawa. Terus yang kedua, wal alimul amilu bil ilmi. Pertama yang paling dibenci oleh iblis itu adalah Kanjeng Nabi Muhammad. Lalu yang kedua adalah orang alim yang mengamalkan ilmunya. Itu yang dibenci. Justru yang membenci para pengkritik Habib itu adalah termasuk orang alim yang mengamalkan ilmunya. Saya ini walaupun tidak alim tapi mengamalkan ilmu saya, menjalankan apa yang menjadi tuntutan dalam apa yang saya pahami selama ini. Ketika ada kesalahan yang dipropagandakan secara masif terus-menerus yang disampaikan oleh para habib itu, saya wajib mengkonternya, saya wajib menjelaskannya kepada umat. Nah ini termasuk saya adalah orang yang mengamalkan ilmu saya. Inilah yang dibenci oleh iblis. Jadi siapa yang dibenci oleh iblis? Ayo sekarang diwolak-walik, walik-wolak, diotak-atik, atik-otak. Ayo dipilah-pilah, dipilah-pilih. Ayo coba siapa? Jangan dibalik yang membenci, yang mengkritisi Duriyah Nabi, para habib. Berarti iblis. Keliru Kang, keliru dek, keliru Kang Novel Al-Aidrus, keliru dek Mahdi bin Yahya, keliru. Pemahaman sampean itu keliru, terbolak-balik ya. Ini ada teksnya, ada rujukannya, ada referensi datanya. Buka kitab Nasaihul Ibad halaman 75 sampai 76. Ya, yang dimaksud musuh-musuh iblis yang dibenci oleh iblis yang pertama itu Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Yang kedua adalah orang alim yang mengamalkan ilmunya.
berikutnya tidak saya terangkan secara panjang dan lebar. Saya hanya menyampaikan poinnya saja. Lah, fa inni ubghiduka itu disyarahi, dijelaskan lagi oleh Imam An-Nawawi Al-Bantani, ai wa ubghidu ahla baitika. Jadi yang dibenci oleh iblis Izazil itu adalah Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad. Nomor satu. Lalu orang alim yang mengamalkan ilmunya. Lah kenapa para habib ngaku-ngaku sebagai ahlul bait Nabi? Padahal secara resmi belum terbukti. Demikian sesi pertama dalam satu tema ya yang telah saya jabarkan panjang lebar, semoga bisa dimengerti dan difahami. Selanjutnya akan diteruskan oleh tema yang sama dalam video yang berbeda. Demikian, semoga dimaafkan jika ada kekeliruan saya. Kita belajar bersama, tidak ada orang yang paling ya, di antara kita paling pintar, paling hebat, paling suci, paling semua, tidak sama-sama. Mohon dimaafkan. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.